Swipers. Udah lama nih kita nggak ngobrol lagi ya Swipers di Hahaha Farmasi bersama aku Apoteker Yuliana Nova. Kangen nggak sih kalian? Nah di episode kali ini kita akan berbagi cerita nih tentang serba-serbi apoteker dalam melakukan pelayanan di apotek. Nah saat ini bersama aku sudah ada apoteker yang keren banget dan akan membagikan pengalamannya ke kita nih Swipers ya di HHI Farmasi. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya Mbak Nadia ya. Iya, halo Mbak Nadia. Oke Mbak Nadia, ini boleh perkenalkan diri ke Swipers yang ada di sana. Sebenarnya Mbak Nadia ini siapa dan aktivitasnya ngapain? Masya Allah. Baik, halo Swiper, perkenalkan nama saya Apoteker Nadia. Saya saat ini merupakan salah satu founder dari Indonesian of Pharmacist Management Therapy Medication ya. Kemudian saya salah satu dari direktur utama dari PT Upscale Professional Learning yang saat ini berpraktik di salah satu rumah sakit di daerah Batang, yaitu Rumah Sakit Kolbu Ihsan Mulia. Saya merupakan lulusan apoteker dari Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta. Oke, nah Mbak Nadia, kita panggilnya Mbak Nadia ya. Ya, siap. Oke, Mbak Nadia nih, tadi pengalamannya luar biasa ya, maksudnya background-nya oke banget nih, merupakan founder sekaligus direktur juga ya, mendirikan perusahaan, juga sebagai apoteker praktisi pastinya di rumah sakit tadi ya. Nah tadi kan di rumah sakit, sebenarnya Mbak Nadia tuh pernah nggak sih ada pengalaman praktek apoteker di apotek? Ada. Jadi Gimana tuh? pengalaman itu saya dapat di praktek profesi. Oke. Ya, itu ada salah satu apotek di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Terus ada juga praktek 6 bulan di Yogyakarta. Di sana. Oke, kenapa harus tentang apotek? Karena kita mau bahas tentang atau seputar apotek nih Swipers ya. Gitu. Jadi kita mungkin flashback dulu kali ya di zaman kuliah ya. Ingat nggak sih dulu tuh kita ada ini ya pelajaran tentang pelayanan kefarmasian ya, atau kita sebutnya farmasi klinis ya, pelayanan farmasi klinis itu waktu kuliah dapat nggak? Dapat. Kebetulan saya salah satu universitas yang dia sistemnya bukan SKSK. Jadi saya alumni angkatan pertama di UMY yang merupakan sistemnya PBL. Yang blok baja lapangan ya? Paket blok. Paket blok. Dan itu jurusannya adalah waktu itu farmasi klinis. Jadi dari semester 1 udah langsung apotek, puskesmas, rumah sakit. Oke, menarik. Berarti dari awal semester 1 itu udah pembagian jurusan ya? Maksudnya kayak jurusannya hanya itu, karena kita angkatan pertama. Seiring berjalannya waktu, berubahlah tidak ada penjurusan, karena ada UKAI. Jadi berubah. Oke. Karena kalau dulu aku nggak ada penjurusan, jadi emang ada dipelajarin semuanya, jadi yang industri dipelajarin, yang klinik juga dipelajarin, tapi nanti pas di profesi baru ada pemisahan tuh, yang mau peminatannya di klinik sama yang di industri itu gimana. Nah mungkin bisa sambil sharing ya, walaupun aku peminatannya kayaknya sama nih, ngambilnya klinik juga. Tapi aku karena dapat yang industri, mungkin nanti dari Mbak Nadia deh yang share tentang pelayanan klinisnya dulu dapatnya apa aja pelajarannya waktu di sana. Banyak sih pelayanan klinis dari apotek. Ya, apotek kita belajar bagaimana kita ada skill lab edukasi. Jadi di edukasi kita belajar bagaimana cara kita memperkenalkan diri, terus mengedukasi, menginformasi, menanyakan waktu, apakah bisa juga, terus katarsis, validasi pemahaman pasien kepada kita, menanyakan, mempraktekkan apa yang udah kita berikan informasi, terus sudah gitu. Kalau sudah paham nanti selanjutnya bisa langsung monitoring efek samping obatnya setelah pulang. Oke. Berarti yang seputar pasien ya, maksudnya apapun yang itu menunjang untuk edukasi ke pasien itu berarti dipelajarin di klinis itu. Karena ada skill-nya itu, praktek. Ada skill lab-nya itu ya. Jadi dosen ngajarin terus kita sama-sama maju praktek gitu. Oke. Nah, mungkin biar Swipers relate nih ya, mungkin yang masih kuliah juga ya. Dulu mata kuliah favoritnya Mbak Nadia apa? Itu komunikasi itu. Komunikasi konseling ya? Kenapa tuh? Ya soalnya suka ngobrol aja sih sama orang. Jadi kalau misalnya disuruh praktek skill labs gitu, kayaknya paling asik gitu. Urutan-urutannya dari memperkenalkan diri, minta waktu, terus siapa gitu kan, membuka pertanyaan terbuka kepada pasien, terus habis gitu kasih edukasi tentang informasi obat, indikasi, efek samping. Yang itu tuh kenapa jadi seneng banget, karena ketika kita kasih informasi nih ke orang lain, yang orang lain tuh nggak paham, sedikit aja informasi itu bagi orang yang nggak paham tuh bermanfaat luar biasa. Itu yang saya rasakan. Misalkan
saya kemarin ini cerita di ini ya, di rumah sakit. Jadi kan saya sekarang jadi apoteker di ruangan Objin. Waktu itu saya edukasi pasien kalau misalnya obat kayak anemia, ya kan, Sangobion gitu ya, ini minumnya sebelum tidur. Ya kan, ketika saya visit bareng sama dokter Objinnya nambahin Kak, nambahin jangan lupa itu dikasih es jeruk. Nah, kenapa dokter gitu? Saya kan nanya, kok es jeruk bukannya nanti kan es ya, gitu. Terus dokter bilang, kamu gimana sih kimianya gitu. Padahal ternyata es jeruk itu memperkuat struktur kimia. Betul. Sama Sangobion langsung ngikat, dia memperbanyak sel darah merah. Betul. Jadi itu yang, oh gitu, itu poin dari yang kalau kita kasih informasi, ini penyakit anemia atau ibu-ibu perempuan yang sering menstruasi atau itu bagus, jadi mengurangi angka penyakit anemia gitu di Indonesia. Itu sih, itu ya. jadi penting, kecil tapi bermanfaat. Benar. Ya karena ferrosulfat atau Fe zat besi itu berinteraksi sama vitamin C kan ya. Soalnya keren. Kalau aku dulu banyak juga sih, kayak farmakoterapi juga aku suka, walaupun itu susah ya. Karena kan bahas tentang case terapi ya, agak ribet tapi menarik ya. Karena kita belajar tadi tuh yang kayak interaksinya, terus efikasinya, dan lain-lain. Nah, ada nggak cerita lucu dulu mempelajari yang itu tuh, komunikasi konseling itu? Mau cerita lucu yang kalau misalnya, jadi kita edukasi nih, ini kan ada obat, pasien dapat resep, ada obat, ini sebelum, ini saat, ini sesudah makan, ini dijeda 2 jam. Yang ribetnya kalau pasien udah ada diabetesnya, ada sakit perutnya gitu, banyak komplikasi. Kita udah edukasi ya, Kak, paham. Terus habis gitu, ceritanya itu seminggu kemudian pasiennya masuk IGD. Terus saya datengin, kenapa Bu? Gitu. Saya takut banget kalau ada yang salah info apa edukasi. Ternyata pas saya telusurin dong Kak, itu pasiennya diminum semua tanpa ada aturan. Nggak dijeda, nggak diapa-apain ya? Pas saya tanya, Ibu kenapa kan? Habisnya saya capek itu, ada yang sebelum, sesudah, ada yang barengan, ada yang 2 jam, ada yang malam, ada yang pagi. Terus saya minum semua, terus saya langsung deg-degan, langsung pingsan, langsung IGD. Terus ibunya habis gitu, oh itu pentingnya gitu. Jadi habis itu udah patuh lagi sih, alhamdulillah. Emang gitu ya, walaupun ini sebenarnya tidak pantas jadi untuk apa yang ketawa ya, tapi emang jadi itu paham, ya, menarik ya. Oke. Itu satu dari sekian banyak case-nya ya. Nah, cuman dulu waktu kuliah tuh Mbak Nadia ini nggak tipikal yang mahasiswa yang belajar, farmasi kayak gitu kan ya? Farmasi itu rata-rata kayak gitu kan? Ketemu orang apa berorganisasi. Oh ya, kita sama. Makanya nggak komplek banget. Kalau saya bilangnya, kalau ditanya gitu sama temen saya tuh, saya bilang saya anomali di farmasi. Karena kalau farmasi itu kulturnya rata-rata kayak gitu, yang belajar, praktek gitu. Jadi kalau ada orang yang heboh dan ketemu temen itu tuh anomali namanya, sebutannya. Gitu, aneh soalnya. Iya, nggak normal. Iya, nggak normal. Beda daripada ininya. Jadi dulu aktif organisasi juga? Dulu karena saya angkatan pertama, saya ngerasa, kan mereka baru sibuk ya, saya daftar aja di BEM satu-satunya angkatan perdana yang di BEM saya doang. Mantap. Jadi saya kayak muncul aja di apa, kan UIM itu farmasi di Fakultas Kedokteran, jadi seringnya mainnya buat nambahin yang lain ya, relasi sih di masa depan gitu. Itu waktu itu, dan alhamdulillah sekarang ya mereka semua jadi teman-teman. Berarti jadi daftar di BEM, terus di UKM juga ya? UKM enggak sih, cuma BEM aja? BEM aja, soalnya emang saking sibuknya. Ya kan? Isma Farsi daftar juga nggak? Waktu itu karena angkatan pertama yang dipilih hanya ketua kelas, jadi perwakilan hanya 1. Itu tadi ya kita sepintas di perjalanan kuliah. Nah, terus mau kita tarik nih, sebenarnya kalau dari Mbak Nadia, kalau dari aku pribadi ya, ngerasa sih masih ada relate ya apa yang dipelajarin dulu di kuliah dengan waktu di lapangan. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal itu justru aku lebih banyak tahu di lapangan gitu ya. Nah, kalau Mbak Nadia sendiri ngerasanya gimana? Ada masih kaitannya nggak sih antara pelajaran waktu didapat di bangku kuliah sama lapangannya? Beda banget sih, maksudnya yang kita pelajarin selama kuliah itu betul-betul teori yang memang itu harus kita dapatkan. Tata laksana, misalkan dapat farmakoterapi ya tata laksananya seperti itu. Urutannya apa, first line, second line gitu-gitu sesuai dari diagnosa. Tapi ketika kita praktek di lapangan, apalagi di rumah sakit ya, dari pasien ICU atau yang stase-stase lainnya itu bedanya di sini. Misalkan kita belajar sekarang kan yang lagi tenar ya, bukan hanya preventif, promotif, ada terapi yang diangkat di 2024 ini, ada terapi paliatif. Oh, oke. Jadi paliatif ini kalau tadi ada onkologi kan, itu kita taraf hidup ya. Jadi kita harus poinnya di nyerinya dulu. Jangan ketika nyeri sudah teratasi baru kita bisa terapi
lainnya itu tata laksana, first line-nya apa kayak gitu. Jadi yang kita pelajarin tuh betul-betul apa ya, kalau di rumah sakit maksudnya benar-benar keluhan utamanya dulu, baru tahap dari diagnosa dan komplikasi penyakit gitu. Oke. Jadi terapi paliatif, nah mungkin Swiper di sini baru dengar tuh terapi paliatif. Mungkin boleh dijelaskan dikit sebenarnya dia. Ya, terapi paliatif itu kalau misalnya yang ada di pelayanan saat ini ya khususnya untuk pasien-pasien yang cancer, Kak. Itu yang betul-betul kalau kita belajar dari manajemen nyeri, dari nyeri itu sendiri atau nociceptive atau yang saraf ya, dari pasien merasakan nyeri biasa, nyeri yang kerasa kena jarum atau kena paku, terbakar, terus itu ada tahapannya. Itu yang kita nggak bisa rasakan kan. Betul. Jadi kalau buat tanya nyeri seperti apa, itu harus betul detail karena ada orang yang misalkan orang tua, dia kan nggak bisa mengucap ini nyeri banget, tapi ada juga anak muda misalnya 17 tahun tapi teriak kencang banget, padahal nyerinya biasa. Itu yang harus bisa kita analisis, ini nyerinya kelas berapa dari 0 sampai 10 kayak gitu. Terus itu jadinya kalau di lapangan itu apalagi dengan RJKN ya Kak, kita kan di farmasi betul-betul belajar yang farmakoekonomi, kayak BPJS ini gimana. Jadi berpikir juga bagaimana kita manfaatnya lebih besar atau harganya lebih murah atau harganya lebih mahal, tapi ini pasien cuma 2 malam doang. Itu yang kalau di lapangan tuh prakteknya gitu. Kalau materinya kan gini. Iya, cost efektif ya. Cost efektif ya. Oke, itu tadi ya Swiper ya. Jadi terapi paliatif itu emang ditunjukkan untuk pasien-pasien yang punya penyakit cukup parah ya, severe ya, cukup parah dan memang kronik gitu. Jadi kayak contohnya pasien onkologi atau pasien kanker, karena dia akan merasakan nyeri yang cukup berkepanjangan kayak gitu, makanya butuh terapi paliatif. Oke, nah tadi kan itu sambil spill pengalamannya waktu di rumah sakit ya. Kan Mbak Nadia pernah di apotek juga nih. Kalau rumah sakit itu kan kita kalau menerima resep otomatis lebih mudah lah ya untuk mengkonfirmasi ke dokter penulis resep, karena dokternya pasti ada di rumah sakitnya, kan? Iya. Setidaknya bisa didatengin entah di polinya atau di telepon gitu, yang masih ada wujud dokternya lah ya kalau di rumah sakit. Kan pernah di apotek juga kan? Pernah nggak nemuin resep dari pasien tapi aneh-aneh dan sulit? Sering, apalagi dulu kan kita masih 2017-18 ya, kalau sekarang kan per 2023 kemarin udah wajib elektronik ya, per 31 Desember itu yang bikin bingung banget. Kadang nanya sama yang di situ juga atau apoteker yang misalkan kita shift siang, berarti nanya yang shift pagi pernah nggak nemu kayak gitu, nanya di grup angkatan, jadi banyak banget yang kita harus tanya dulu waktunya. Itu kan ini ya, motong waktu baru nanti kita kasih tahu, tapi juga kalau kita nggak yakin ya karena bahaya kan, ya udah kita bisa tolak gitu. Kalau waktu di apotek ada pernah pasien bawa resep yang ini nggak, yang aneh-aneh gitu atau apa tuh? Yang narkotik. Nah, apa tuh? Gimana misalnya? Iya, kan kalau misalnya narkotik itu kan emang abal-abal ya? Iya, abal-abal. Jadi kita konfirmasi ke tempat praktek itu, terus kan ada tuh kan ada kopnya gitu kan, kita konfirmasi tuh ke sana, ternyata nggak ada pasiennya. Ya udah kita nggak jadi kasih. Itu yang jadi riskan. Iya, emang riskan ya, karena kita jadi nggak kurang bisa menemukan kevaliditasan ininya resepnya. Ada juga yang anak muda, yang perempuan. Yang apa, nyari obat-obat untuk penggugur. Bener. Ya itu juga salah satu yang saya pernah temuin juga ya. Karena mungkin kayaknya mereka teredukasi dengan off-label salah satu obat tertentu. Ya, biasanya itu mungkin swipers yang farmasi belajar tahu ada salah satu obat yang sebenarnya indikasi utamanya untuk lambung, tapi dia punya off-label sebagai penggugur kandungan ya. Itu pasti dicari. Gitu, oke. Nah, kalau dari Mbak Nadia sendiri lebih suka resep yang manual apa resep elektronik? Kalau dibilang suka ya, sebenarnya dengan aturan negara yang kemarin itu ya, maksudnya EP terbaru itu bagus. Hanya ke depan ya, melihat ini tuh harusnya ada farmasi teknologi. Jadi kita tuh, saya kan sebelumnya sini jadi kepala instalasi Kak di rumah sakit. Jadi kita harus mengkonsep desain sistem di IRM, elektronik rekam medis, nanti resepnya gimana, bagaimana kalau misalnya terjadi kesalahan saat ngeklik, itu harus diperhatikan. Karena misalkan kalau kita nulis infus RL kan RL, kadang yang muncul kayak Verlin kan ada RL-nya, itu harus pelan-pelan dan nggak hati-hati gitu ngekliknya, kalau nggak nanti salah gitu, salah obat, salah input. Itu yang
nggak mudah. Kalau iya. secara baca ya mudah, hanya kita mengkaji diagnosa dan terapinya itu kalau elektronik harus betul-betul hati-hati. Oh ya, jadi kalau mungkin kalau bisa disamarikan, kalau resep manual itu keuntungannya dia, kalau resep manual itu ya Kita dia harus tulisannya konfirmasi ya, itu kan nggak bisa, tulisannya. maksudnya kayak nggak akan ada kesalahan input gitu ya. Cuman negatifnya susah dibaca. Kan Iya, kadang susah tulisannya ada dibaca. yang kayak rumput, kayak apa gitu ya, atau kayak cacing gitu kan tulisan dokternya gitu misalnya ya. Benar tulisannya. Tapi kalau resep elektronik itu mudah dibaca, cuman kadang ada yang salah input ya, resiko salah input ya. Oke. Apalagi kadang ngehang. Ngehangnya juga belum dihitung ya, loading gitu ya. Nah, tapi pernah nggak waktu di apotek khususnya ya, nemu pasien yang tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk, karena dulu aku pernah ya, jadi pas lagi praktek di apotek ada pasien, tapi dia cuma nanyain, aku mau obat yang warna itu gitu. Ada, gitu. Nah ini tapi ini datang cuma dengan nyebut namanya, warnanya aja, atau bahkan cuma bungkusan tapi setengah gitu bungkusannya. Itu gimana tuh? Bilangnya paket 3 untuk sakit gigi. Oh, paket 3. Iya, saya nggak tahu. Pokoknya ada warna oranye, hijau sama putih gitu. Saya nggak paham tuh maksudnya gimana gitu. Oke. Jadi nyari itu ya. Hijau sama? Ya punya ada hijau, putih sama putih. Kuning, oranye, hijau putih oranye gitu. Iya. Itu saya nggak paham banget sih. Itu biasanya kayaknya obat-obatan yang dia dapat dari puskesmas tuh dulu. Zamannya dulu kan, kalau zaman-zaman dulu kan itu kan pakai apa yang botolan gede bak gitu kan, terus nanti diecer gitu kan. Kalau saya pas sambil belajar sih, kalau udah tahu gitu kan, oh berarti ini ada antibiotik, anti radang, anti nyeri. Betul. Gitu. Jadi kayaknya yang kuning itu dexamethasone. Iya bener. Yang los-losan. Iya, yang los-losan itu ya, yang bak bilang itu ya. pakai 3. Kita karena baru tamat juga ya, jadi oh gitu doang sih. Jadi nggak bisa. Layan nggak paham. Ada lagi nggak yang apa namanya, yang pengalaman lucunya? Kalau lainnya paling ya itu, misalkan kalau pabrik obat kan emang bungkusannya beda, ya kekeh juga pokoknya yang ini gitu. Kalau misalnya misalkan dapat terapi lain, dia belum tentu, padahal komposisinya sama, beda pabrikan nih, formulanya atau bungkusannya, nggak mau. Ada juga yang kayak gitu, pokoknya kekeh yang ini gitu, itu yang harus yang sama persis gitu ya. Itu yang kita bingung gitu, harus edukasi seperti apa, padahal sama isinya. Nah, paling sering yang dicari obat tuh apa aja, yang sepengalaman Mbak Nadia praktek tuh sebenarnya yang paling sering dicari dan kasusnya paling banyak ditemuin sama Mbak Nadia tuh apa? Ada nyari obat apa sih? Lebih ke nyeri sama flu. Oh, nyeri sama flu ya. Karena kasusnya lebih banyak ditemuin gitu ya. Tapi ada juga yang orang nggak, sini kan di apotek ya. Dulu jadi sebelum di rumah sakit saya pernah jadi APJ gitu 6 bulan di sana di Batang. Jadi apa namanya? Bener-bener dia itu kalau tidur misal udah biasa minum cetirizine, jadi sakit nggak sakit dia harus minum cetirizine itu. Terus tak tanya sakit nggak, tapi saya bisa tidur cuma dengan obat ini. Itu yang kita kewalahan juga mengedukasi, udah tersugesti gitu ya. Nah itu ya swipers ya, jadi emang ternyata banyak kasusnya, apalagi sekarang di musim penghujan itu ya, pasti flu banyak. Obat flu tadi juga ada obat nyeri juga. Kalau di aku dulu pengalaman, entah kenapa ya, kayaknya masyarakat Indonesia ini suka sakit perut karena lambung ya. Kalau pengalamannya banyak juga, aku juga yang mengalami gitu. Jadi obat-obatan tadi ya, obat nyeri lambung, obat flu-nya, terus cetirizine, tadi sebenarnya obat alergi kan bisa juga buat obat flu, itu bisa didapatkan di SweaterX Belanja ya. Jadi jangan lupa untuk klik SweaterX Belanja, check out obatnya, dan langsung diproses nanti sama tim SweaterX Belanja. Datang langsung ke apotek kalian. Sekarang swipers tertarik nggak nih sama dunia farmasi dan mau melakukan pelayanan ke farmasi di apotek nih? Nah, kalau misalnya tertarik, nanti bisa cari-cari tahu tentang dunia farmasi lebih lanjutnya di konten HHI Farmasi selanjutnya ya. Dan kita udah pernah bahas juga tentang perkuliahan yang ada di farmasi, sampai ke peluang kerjanya nanti kalau sudah jadi lulusan farmasi. Jadi swipers bisa langsung klik linknya di description box aja. Terima kasih juga buat swipers yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube SweaterX Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan lonceng fitur notifikasinya supaya nggak ketinggalan update konten selanjutnya dari SweaterX Indonesia. Sampai jumpa di episode HHI Farmasi selanjutnya. Dadah! Swipe RX.